Baik, selamat pagi Bu Ani. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan tentang strategi pemasaran pariwisata Tanjung Lesung melalui MICE. Yang pertama, anggota kelompoknya ada saya sendiri, yaitu Keisha Graciela dengan NRP E1220076, dan yang berikutnya ada Gabriela Kova dengan nomor NRP E1220083, ada Devi Christina dengan nomor NRP E1220089, dan terakhir ada Sinta Felinda dengan NRP E1220091. Next. Baik, akan saya bacakan tentang abstrak. Indonesia memiliki tempat wisata yang beragam dan memukau. Perlunya kita sebagai generasi muda untuk mengenalkan tempat wisata di Indonesia, terutama Jakarta, ke seluruh masyarakat Indonesia, bahkan menjuru dunia. Banyak alternatif cara yang dapat kita gunakan untuk melestarikan sekaligus mengenalkan keindahan alam ini. Salah satunya yaitu dengan MICE, Meetings, Incentives, Conference, dan Exhibition. MICE merupakan salah satu rangkaian acara dengan melibatkan banyak orang yang berkumpul jadi satu di suatu tempat untuk melakukan aktivitas yang sama. MICE juga bisa menjadi pintu masuk untuk mengenalkan adanya destinasi dan pariwisata di suatu daerah, misalnya Tanjung Lesung, Banten, Jakarta. Kebutuhan akan ruang dan fasilitas untuk melakukan kegiatannya perlu diatur terlebih dahulu dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka yang menghadiri pertemuan. Destinasi MICE bisa meningkatkan ekonomi suatu daerah karena sistem MICE yang menggabungkan antara sektor pariwisata dan bisnis. Banyak destinasi dan event yang ada di Jakarta dan menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Tanjung Lesung untuk mendukung perkembangan industri pariwisata. Kata kuncinya yaitu ada keindahan alam, Tanjung Lesung, industri pariwisata, dan MICE. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pendahuluan. Yang pertama kita membicarakan tentang seputar MICE. MICE ini merupakan singkatan dari Meetings, Incentives, Conference, dan Exhibition yang merupakan salah satu alternatif usaha sebagai strategi pemasaran yang lebih efektif, meluas, dan menggabungkan cara yang modern saat ini. Nah, MICE ini sangat cocok menjadi solusi pemasaran karena juga termasuk ke dalam golongan industri pariwisata. Wisata konvensi ini merupakan suatu rangkaian acara dengan melibatkan banyak orang yang berkumpul jadi satu di suatu tempat untuk melakukan aktivitas yang sama. Nah, dari fasilitas pelayanan yang diberikan oleh MICE sendiri pastinya akan memberikan dampak yang positif bagi Tanjung Lesung. Tempat yang indah ini perlu untuk dipublikasikan dan diperkenalkan ke banyak orang atau ke semua masyarakat agar lebih banyak dikenal lagi. Nah, selanjutnya kita memasuki tentang keberagaman Indonesia. Indonesia sendiri memiliki banyak tempat wisata yang beragam dan unik. Industri pariwisata di Indonesia juga mulai maju dan berkembang di beberapa tahun belakangan ini, khususnya di daerah khusus ibu kota atau sering disebut dengan DKI Jakarta yang menjadi salah satu destinasi MICE dalam kategori existing. Nah, berkaitan dengan hal ini, di Jakarta ini ada salah satu destinasi yang ditunjuk oleh MICE yaitu Tanjung Lesung yang sudah tadi dibicarakan di awal. Nah, Tanjung Lesung ini merupakan salah satu tempat wisata yang berada di ujung barat Pulau Jawa dengan luas sekitar 1.500 hektar dan sudah diresmikan sejak tahun 2015. Nah, ini merupakan pulau atau pantai yang paling dekat dengan Jakarta, tapi juga masih memerlukan waktu sekitar 2,5 sampai 3 jam dari Jakarta. Nah, Tanjung Lesung ini merupakan pantai yang paling dekat karena memiliki pemandangan yang indah, terus juga flora yang beragam dan fauna yang eksotis. Nah, kemudian di sini juga nggak hanya ada pantai, tapi di Tanjung Lesung itu juga ada kayak fasilitas lainnya kayak villa, hotel, tenda, resort, dan sebagainya. Jadi juga ada banyak aktivitas yang dapat dilakukan oleh pengunjung saat mereka menikmati fasilitas yang ada di Tanjung Lesung. Nah, next kita berbicara tentang pengaruh destinasi. Nah, dengan adanya destinasi dari MICE ini kan memang sangat berpengaruh ya pada strategi pemasaran industri pariwisata yang memang diperlukan untuk mendorong pihak industri agar destinasi wisata Tanjung Lesung ini tuh kayak bisa semakin dikenal nih sama masyarakat luas. Namun, ternyata di Tanjung Lesung ini juga memiliki problematika tersendiri. Menurut Olivia Ningsih, Indarti Komaladewi, dan Lilis Mulyati di tahun 2017, mereka mengatakan bahwa ada kendala utama nih dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK Tanjung Lesung, yaitu adalah problematika tentang aksesibilitas. Jadi sejak KEK diresmikan itu banyak hal yang
banyak hal terkait aksesibilitas yang dijanjikan pemerintah pusat untuk membantu jalannya pengembangan KEK Tanjung Lesung ini itu terhambat, yaitu pengelola tidak bisa berbuat banyak dikarenakan aksesibilitas yang dijanjikan tersebut itu baru selesai di tahun 2019, sedangkan Tanjung Lesung tadi sudah diresmikan sejak tahun 2015. Jadi memang memakan waktu yang cukup lama, yaitu 4 tahun. Jadi Tanjung Lesung ini menjadi sepi investor gitu. Maka dari itu KEK Tanjung Lesung saat ini masih dalam tahap promosi dan menarik investor untuk mulai berinvestasi nih di KEK Tanjung Lesung. Nah, selanjutnya tentang strategi pemasaran. Untuk strategi pemasarannya ini bisa melalui platform media sosial tertentu yang sedang tren nih, ataupun dengan cara bekerja sama dengan lembaga ataupun institusi tertentu. Kalau kita tahu media sosial yang sedang ramai saat ini kan ada TikTok ya teman-teman. Jadi mungkin kita bisa nih memanfaatkan untuk promosi Tanjung Lesung melalui media sosial, salah satunya adalah TikTok. Next. Nah, selanjutnya ini ada beberapa gambar terkait Tanjung Lesung. Yang pertama itu ada di sebelah kirinya itu ada Beach Hotel, terus di sebelah kanan itu ada villanya, dan yang di bawahnya itu adalah tendanya gitu. Next. Oke, jadi yang berikutnya ini adalah review atau foto dari web Tanjung Lesung. Nah, bisa dilihat, ini bisa dicari di internet, dan di sini Tanjung Lesung itu juga punya sosial media. Ada di Facebook, ada di Twitter, dan juga ada Instagramnya. Jadi kalau misal mau lihat-lihat nih, Tanjung Lesung itu modelnya seperti apa aja, bisa lihat di sosial medianya. Dan ini yang ada di home website-nya ini juga perwakilan si foto dari Tanjung Lesungnya. Oke, boleh next. Nah, berikut ini adalah foto dari IG-nya Tanjung Lesung. Ada lokasi dan juga ada nomor yang bisa dituju untuk tanya-tanya. Terus juga ada foto-foto dari Tanjung Lesungnya. Oke, play next. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara secara online. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara online. Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara informal melalui aplikasi Google Meet. Penelitian difokuskan pada tahu tidaknya responden dengan keberadaan adanya tempat wisata Tanjung Lesung ini. Nah, kami meneliti apakah Tanjung Lesung ini sudah banyak dikenal oleh khalayak yang ramai atau belum. Kami juga berfokus pada ketertarikan responden pada tempat wisata ini melalui promosi media yang telah ada seperti Instagram Tanjung Lesung yang tadi sudah dijelaskan. Lalu yang terakhir, penelitian menanyakan tentang metode promosi media apa yang ampuh untuk meningkatkan promosi Tanjung Lesung ini. Berdasarkan pencarian informan dengan mengacu pada kriteria sampel purposif, maka diperoleh informan ada 4 orang, yaitu Gabriela Hecel, 19 tahun, Janeta Karis, 20 tahun, Sevia Anderson, 20 tahun, dan yang terakhir ada Nicholas Wu, 19 tahun. Wawancara yang dilakukan secara singkat dan jelas ini sangat membantu peneliti untuk memudahkan dalam hal survei dalam mengetahui seberapa banyak orang yang tahu dan tertarik pada Tanjung Lesung dan sebagainya. Bisa next. Untuk selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan dari penelitian kami, analisis yang telah diperoleh melalui data-data di atas seperti observasi dan wawancara singkat, serta storytelling dan semiotika khususnya terkait sejarah dan asal mula dari Tanjung Lesung. Nah, dari keempat responden yang ada didapatkan hasil bahwa belum banyak orang yang mengetahui tentang Tanjung Lesung ini. Namun, jika melihat dari gambar dan video melalui media sosial dan websitenya, pasti akan tertarik untuk mengunjungi Tanjung Lesung ini. Maka dari itu, diperlukan adanya inovasi dan strategi pemasaran, khususnya melalui media sosial untuk Tanjung Lesung agar semakin dikenal oleh masyarakat. Dengan melalui media sosial tersebut dapat meningkatkan exposure dan curiosity dari si pembaca, bahkan menarik minat dari wisatawan mancanegara juga.
Nah, kesimpulan dari penelitian kami yaitu tempat wisata Tanjung Lesung ini sebagai tempat wisata yang masih kurang dikenal oleh banyak kalangan, lalu dapat melakukan promosi di aplikasi yang sedang ramai digunakan netizen, misalkan TikTok, atau bisa juga memanggil influencer terkenal agar exposure serta engagement bisa naik. Dan juga media promosi Tanjung Lesung ini masih dapat ditingkatkan agar lebih dikenal dengan beberapa cara tadi. Berikut merupakan daftar pusaka yang kami gunakan untuk penelitian kami. Sekian dari kami, terima kasih. Nah, yang terakhir, jalan-jalan ke Tanjung Lesung. Yaudah, kita aja. Terima kasih.